Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara, sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan, mengajar firman Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar hari ini ya pada pembacaan di kitab Hagai. Hagai pasal yang kedua. Ya, saudara bisa melihat membuka teks di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membantu saudara untuk melihat di layar yang bisa kita lihat saat ini. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10, tapi kita baca secara bertahap. Ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu ya. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, membesar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kembagaannya semula? Dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kitab Hagai pasal pertama kemarin kita melihat bahwa bangsa Israel pulang ya atas Tuhan menggerakkan hati Raja Kores ya, sehingga mereka pulang dengan tujuan mereka kembali membangun rumah Tuhan. Tetapi setelah mereka mulai membangun rumah Tuhan itu terbengkalai sekitar 15 sampai 16 tahun ya, karena ada permasalahan internal dan eksternal yang mereka hadapi ya. Akhirnya Tuhan menggerakkan Nabi Hagai untuk menyampaikan kepada mereka, masa kalian sibuk membangun rumah kalian masing-masing, padahal rumahku tidak kalian bangun. Ya, lalu waktu Tuhan menggerakkan firman Tuhan kepada Nabi Hagai, mereka berbalik, mereka kembali semangat, mereka kembali kepada jalan Tuhan. Hari ini saudara, ternyata ya orang-orang yang kembali ya hatinya sudah kembali kepada Tuhan, pikirannya sudah kembali kepada Tuhan, ya sudah ingin bergerak kepada Tuhan. Itu juga punya tantangannya sendiri, saudara. Ya di dalam pembangunan bait suci di Yerusalem setelah masa pasca pembuangan ini, ya mereka kembali ingin membangun selama 14-15 tahun. Tapi ternyata ada kendala lainnya, saudara. Apa yang menjadi kendalanya, saudara? Saudara, yang menjadi kendalanya ya ternyata pada saat pembangunan ini saudara, ada orang-orang yang pada saat di masa lalu 70 tahun lalu, 69 tahun yang lalu, 68 tahun yang lalu, mereka juga ada di tempat di mana bait suci ini masih berdiri dengan baik ketika Salomo membangun rumah Tuhan yang begitu mewah, indah dan megah sekali, sehingga bagi mereka apa yang dilakukan sekarang itu ya pada masa Hagai ini yang dilakukan itu tidak semegah yang pertama, sehingga ini dianggap sepertinya tidak ada artinya. Makanya kenapa di ayat 4 tadi katakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya, saudara? Saudara, saya ingin kasih tahu, saya ingin sampaikan melalui pembacaan perenungan firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini ya. Inilah tantangan selanjutnya orang-orang yang akan mulai membangun kehidupan rohani ya, yaitu kita kadang melihat ke belakang dan mulai membanding-bandingkan. Kita mulai membandingkan ya kehidupan lama kita, teman banyak, cari uang gampang ya, bebas kemana-kemana ke sini ya. Kita mulai membandingkan, saudara. Kita mulai teringat, terngiang-ngiang, ya begitu indahnya masa lalu kita berjalan bersama Tuhan. Sepertinya dunia meninggalkan kita, saudara. Kita mulai membandingkan dengan berbagai hal, saudara. Ya, inilah tantangan orang-orang yang sedang ingin membangun kehidupan rohaninya.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini juga dirasakan oleh orang Israel. Ya. Sepertinya kemegahan yang dibangun pertama itu lebih besar, lebih dahsyat di zaman Salomo. Sekarang ini dibangun seperti tidak apa-apa. Ingin memulai sesuatu yang baru, tapi sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat pembacaan kita pada hari ini, mari kita melihat bagaimana sekarang cara membangun kehidupan rohani. Ya, ayat yang ke-5, saudara perhatikan. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pesan penting ketika saudara sedang membangun kehidupan rohani yang pertama sekarang, ya, meskipun ya saudara baru mulai melangkah, saudara. Pesan pertama, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, saudara. Hati itu adalah tempat segala perasaan batin, tempat kita menyimpan pengertian, saudara. Ya, kuatkan hati itu, saudara. Kuatkan itu berbicara, ya, kuat itu bicara tidak mudah patah, rusak, tidak mudah putus, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, teguh. Ya, itu dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Hatimu, tempat engkau menyimpan pengertian, perasaan, sebagainya. Kuatkan, saudara, supaya tidak mudah goyah, tidak mudah rusak, tidak mudah putus, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Pemazmur mengatakan, saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Inilah kesempatan kita, ya, simpan janji Tuhan sebanyak-banyak mungkin, saudara. Beberapa waktu lalu, saudara, saya sangat boleh dikatakan patah hati, ya, mengurus pembangunan gereja Penubah setelah 40 tahun melayani di sana. Ya, singkat cerita, kami tidak diizinkan teruskan pembangunan di sana. Berapa lalu saya ada di sana, saudara, masyarakat menolak dan lain sebagainya. Ketika kami kasih tahu jemaat hasilnya, mereka beberapa nangis, saudara. Saya sangat sedih sekali melihat keadaan ini. Ya, hati saya patah ketika semalam saya ingin mempersiapkan firman Tuhan. Saya seperti tidak siap karena saya terfikir-fikir terus masalah ini, saudara. Lalu waktu ini terjadi, saya hanya ingat janji-janji Tuhan. Tuhan, bukankah manusia pertama juga gagal, Tuhan? Tapi Engkau bilang tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau katakan bahwa rancangan-rancanganmu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ya, tidak ada orang yang luput dari pengadilannya Allah dan lain sebagainya. Saya ingat semua janji Tuhan. Saya secara mata saya memang melihat sesuatu yang menyakiti, yang tidak saya harapkan, tapi saya hanya percaya saya punya janji Tuhan, saudara. Dalam membangun rumah Tuhan, rumah kerohanian kita, saudara, Tuhan pesan, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Bagaimana supaya bisa kuat, saudara? Simpan janji Tuhan sebanyak-banyak mungkin, saudara. Saudara, lalu apalagi, saudara? Bagaimana cara kita membangun kehidupan rohani, saudara? Ya, ayat ini berkata, ya, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah, nah saya ulang baca dari ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Bekerjalah, saudara. Ya, setelah Tuhan bilang kuatkan hati, ada kata bekerjalah, saudara. Bekerja berarti kita melakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu, saudara. Ya, waktu saudara mulai berbalik pada Tuhan, ya, mulai lakukan. Saudara bisa mengambil jam doa yang rutin, mengambil jam membaca firman Tuhan yang rutin, mulai beribadah dengan lakukan saja, saudara. Sepertinya tidak mungkin saya kembali seperti dulu. Saya boleh bertobat sulit sepertinya zaman-zaman sekarang bisa mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Lakukan saja bagianmu dengan setia, tekun. Ya, janji Tuhan, saudara. Saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan di ayat ini, saudara. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Jadi saudara, ya, ternyata saudara, penyertaan Tuhan itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang mau berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Yang ingin membangun kehidupan rohani mereka. Ya, bagi kita yang sedang berbalik pada Tuhan, yang ingin kembali kepada jalan-jalan Tuhan, janji Tuhan adalah Dia akan menyertai. Jadi penyertaan itu adalah janji Tuhan bagi kita yang rindu untuk kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Selain penyertaan Tuhan, saudara,
Ayat ini juga sedang berkata, saudara, perhatikan ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janji Tuhan, saudara, selain dia menyertai kita, saudara, dia akan tinggal. Roh Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, untuk mengerti ini, mari kita bandingkan Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pemazmur Daud, Tuhan. Tahu sekali ya, yang paling penting dalam hidup ini adalah Tuhan bersama dengan saya. Roh Tuhan ada bersama dengan saya. Ya, di pemazmur di dalam pasal lain mengatakan bahwa selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Ya, selain kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Ya, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun segala-galanya habis, yang penting aku memiliki Engkau, Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, dia katakan bahwa rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu kalau engkau ingin tetap ya bekerja untuk membangun kerohanianmu, saudara. Saudara, beberapa waktu lalu istri saya mimpi tentang bergulat dengan seorang pria dewasa yang mengatakan bahwa ayat firman Tuhan yang berkata bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam hanya dibayar 1 ya, dinar. Ya. Lalu pria ini dalam mimpi istri saya dia katakan bahwa ini bukan hanya bicara tentang kasih karunia, ya, tapi ini bicara juga keadilan. Lalu istri saya berdebat dengan dia, mana mungkin kalau kasih karunia saya setuju, ya, masuk pagi, masuk siang, sore, malam tetap dibayar 1 dinar. Ya, ini memang kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ini bicara tentang keadilan, saya tidak setuju, ya. Karena saya orang hukum begitu ya. Istri saya bilang di dalam mimpi dia ceritakan itu yang dihadapi. Tapi pria ini bilang, itu bukan cuma kasih karuniaku, tapi itu juga keadilanku. Istri saya tetap ngotot, saudara, sehingga waktu bangun pagi, setengah hari tidak bisa bangun, saudara. Vertigo, saudara. Saya bilang, banyak tokoh-tokoh kitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpi, ya. Ada yang pangkal pahanya patah, ada yang tidak bisa bangun 3 minggu, seperti Daniel dan lain sebagainya, ya. Bersyukur kamu hanya 6 jam, ya, dari bangun pagi sampai jam 12 siang, ya. Tidak bisa bergerak, saudara, ya. Lalu saya bilang, coba berdoa. Berdoa, minta Tuhan hikmat dari Tuhan. Apa maksudnya? Minggu depan ketika ibadah doa kamu bawa firman Tuhan ini, ya. Jadi minggu depan saya tugaskan dia untuk melayani firman Tuhan. Waktu dia mengupas ayat ini, dia sedang kasih tahu, mengikut Tuhan itu bukan masalah upah yang dibayar pada endingnya. Ya. 1 dinar, mau masuk jam berapa saja 1 dinar. Tapi ya, menjadi sebuah pertanyaan. Lalu kalau kita masuk dari pagi, kerja sampai malam, dibayar 1 dinar juga, apa yang menjadi kelebihan kita? Yang menjadi kelebihan kita punya waktu lebih banyak bersama Tuhan. Ya, ini salah satu poin yang istri saya sampaikan, hubungan dengan Tuhan. Makanya gereja Tuhan dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan suami istri, saudara. Sehingga saudara, di akhir-akhir tahun ini, ya, saya dan istri mengalami banyak ketidakadilan, ya, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan orang, dengan hubungan di dalam keluarga, termasuk yang terakhir masalah pembangunan gereja rumah Tuhan di Penuba, saudara, ya, yang mengalami ketidakadilan. Ya. Saya merasa menangis terus di hadapan Tuhan selama 1 bulan ini ketika mengingat masalah-masalah Tuhan. Ini tidak adil, Tuhan. Ya, ini tidak adil. Tapi saya kembali diingatkan dengan mimpi itu, saudara. Itu keadilanku. Tuhan ingin kasih tahu, ya, melalui ayat ini. Ya. Yang paling penting selain penyertaan Tuhan, roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jadi yang ingin Tuhan sampaikan ketika saya merenungkan hal ini, meskipun ada masalah seperti apapun, dunia mengecewakanmu, bahkan yang kau kerjakan mungkin itu pelayanan, tapi tidak sesuai dengan harapanmu. Satu yang paling penting, Tuhan ada di dalam dirimu, engkau tidak kehilangan harta yang termahal. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, hal-hal apapun yang menimpa kita, saudara, ya, mari coba cek, apakah yang paling penting bagi kita, Tuhan masih tinggal dalam hidup kita atau tidak, saudara. Ini yang paling penting. Makanya ini janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin bangun kehidupan rohaninya. Ya, orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan tinggal tetap bersama-sama dengan kita, saudara.
Wow, luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Haleluya. Saudara, ya apa yang akan Tuhan lakukan lagi saudara? Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan. Saudara, orang ya yang ingin berbalik pada Tuhan, baru saja punya niat, baru saja mau melangkah, Tuhan langsung kasih janji yang begitu besar. Ya, Tuhan akan kirimkan sesuatu yang baik, besar bagi kita. Ya, Tuhan, saya melihat ini luar biasa ya. Tuhan disentuh sekali dengan orang-orang yang ingin membangun rumah Tuhan, yang ingin membangun kerohaniannya. Tuhan langsung seperti disentuh ya, hatinya wah berkobar-kobar, tidak ingin lama-lama, ingin cepat mendekap kita, ingin cepat bermesraan, ingin cepat memberkati kita, saudara. Waktu kita mulai menguatkan hati kita, melangkah bekerja ya untuk kembali melakukan tujuan untuk apa kita diciptakan, untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Selain itu, saudara, ya secara keseluruhan kita ingin melihat bagaimana sih cara pandang Tuhan terhadap bangunan yang sesungguhnya, saudara. Ayat yang ke-10, saudara. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, bangunan-bangunan bait suci setelah Salomo, tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dibangun Salomo, saudara. Sehingga ayat ini berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya semula. Padahal secara fisik tidak ada yang lebih daripada bangunan Salomo, saudara. Bangunan bait suci Salomo. Ya, Tuhan ingin kasih tahu, bangunan yang sesungguhnya, gereja Tuhan, bait suci adalah Anda dan saya. Sehingga orang yang ingin rindu membangun kembali kerohaniannya, membangun ulang, ya, berjalan bersama Tuhan, bekerja bagi Tuhan, kembali membangun kehidupan, hubungannya dengan Tuhan, bagi Tuhan. Inilah kemegahan yang sejati, saudara. Makanya dalam Yeremia pasal 9, 23, 24, saudara baca di situ. Kalau orang hendak bermegah, jangan karena kekayaannya, kepintaran, kehebatannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hendak bermegah, karena yang satu ini, bahwa engkau mengenal aku, saudara. Ini yang di hadapan Tuhan, ini adalah bangunan yang megah, saudara. Bangunan yang megah adalah bangunan diri kita yang kembali mengenal Tuhan, kembali mengenal untuk apa kita diciptakan, saudara. Kita kembali menyenangkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Ini adalah bangunan yang termegah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kitab Hagai sedang ya mengingatkan bangsa Israel untuk mengutamakan kembali kepada tujuan semula untuk apa kita pulang dari pembuangan ke Yerusalem, kembali membangun rumah Tuhan. Tapi hari ini, saudara, kita juga diingatkan, ya Tuhan, untuk apa Anda dan saya diciptakan? Untuk apa saya dan saudara diberikan kesempatan dan masih hidup? Kalau saudara dan saya menyadari ini, kita diciptakan untuk bekerja bagi Tuhan, mengerjakan keselamatan, mengerjakan ya pemberitaan pekabaran Injil, mengerjakan ya pembangunan tubuh Kristus kembali kepada rencana Allah semula, menjadi wakil Allah di bumi, saudara. Ya. Karena itu tantangannya banyak. Kita mulai membandingkan, kadang-kadang kita mulai melihat masa lalu, tapi Tuhan ingatkan, kuatkanlah hatimu, bekerjalah, aku akan menyertaimu, aku akan bersama-sama dengan engkau, rohku akan tinggal bersamamu. Ini janji Tuhan, saudara. Ya. Dan Tuhan akan membuat bangunan, ya, bait suci yang sesungguhnya, yaitu Anda dan saudara, menjadi sebuah kemegahan yang sesungguhnya, akan dipandang orang bernilai mahal sekali. Karena disertai Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tuhan sertai kami dalam kerinduan kami untuk berbalik kepada Tuhan, mengiringkan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, kuatkan agar kami bisa menguatkan hati kami, menyimpan janji-Mu Tuhan sebanyak-banyak mungkin dalam hati kami. Sehingga Kau tinggal di dalam kami menjadi bangunan yang bernilai Tuhan, yang megah di mata Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.